Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia dan insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahi Allah ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita merupakan umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Bapak Ibu, ayat ini itu menjelaskan terkait apa itu keluarga sakinah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh yang terhormat Ustaz Dr. Basuki Abdurrahman MSI, apa itu keluarga sakinah? Keluarga sakinah, sakinah itu artinya apa Pak? Sakinah itu artinya tentram. Lah keluarga sakinah itu apa? Keluarga sakinah itu keluarga yang tentram. Tentram maksudnya itu bagaimana? Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu, semua keluarga yang ada di dunia ini itu semuanya pasti mendapatkan cobaan. Betul? Namun apa? Bagaimana cara menyikapi anggota keluarga dalam menyelesaikan masalah itu yang bisa menentukan keluarga tersebut sakinah atau tidak? Ya, begini Pak Bu, sebelum melanjutkan, mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya belajarnya ini. Jadi meskipun saya belum melakukan, tetapi teorinya sudah ada. Lanjut nih Pak Bu. Kemudian Pak Bu, kemarin itu saya menulis sebuah skripsi berjudul Pandangan Kiai terhadap pembentukan keluarga sakinah tenaga kerja wanita, yang itu menjelaskan cara membuat sebuah keluarga sakinah itu yang pertama satu, memilih pasangan yang baik. Nah, memilih pasangan yang baik itu bagaimana? Kiai menjelaskan ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'atu li arba'in limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fatfar bidzati dini taribaya. Artinya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama itu limaliha, karena hartanya, walihasabiha, karena keturunannya, wajamaliha, karena kecantikannya, walidiniha, dan karena agamanya. Ketika kamu bingung, maka pilihlah agamanya, karena ketika kamu memilih agama, maka kamu insya Allah akan bahagia. Hadis itu menjelaskan begini, dan saya lihat-lihat Pak, ternyata yang ada di sini jamaah yang khususnya bapak-bapak itu ternyata tidak memilih perempuan yang salah. Mengapa demikian? Karena setelah saya lihat-lihat, ibu-ibu yang di belakang ini ternyata semuanya cantik-cantik semua.
Kemudian saya lanjutkan. Hadis inilah yang menjadikan saya itu buat pedoman Pak Bu, buat pedoman nanti ketika saya itu memilih pasangan. Nah, jadi hadis ini juga tadi menjelaskan bahwasanya perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang nanti saya untuk pedoman, saya akan pilih-pilih dulu. Namun ketika nanti sudah dapat, hal apa yang saya akan lakukan? Yang saya lakukan itu pasti apa? Gak bisa langsung membawa nikah langsung, kan gak bisa. Pertama itu kan harus apa? Harus meminta izin wali. Wali itu apa? Wali adalah pengampu dari si anak perempuan. Jadi saya lanjutkan terkait ceramah saya 2 tahun lalu. Mungkin ada bapak ibu yang masih ingat. Ketika nanti saya ketemu calon atau wali dari si perempuan, pasti nanti akan ditanya, Pak Bu, Mas Wildan, kenapa kamu yakin dengan putri saya? Mengapa tidak yakin dengan putri orang lain saja? Maka saya akan jawab, ada sebuah kaidah fikih itu berbunyi al-yaqin la yuzalu bisaki. Artinya itu apa? Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kaidah fikih ini menjelaskan sebenarnya begini Pak Bu. Saya contohkan saja. Ketika bapak ibu waktu maghrib itu bapak ibu biasanya ketika sebelum sholat itu kan wudu dulu. Bapak ibu wudu dulu. Kemudian bapak ibu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib bapak ibu tetap di masjid. Waktu isya ada, dan juga ketika bapak ibu tidak merasa bahwasanya bapak ibu itu berhadas yang artinya batal wudunya, maka bapak ibu boleh langsung untuk sholat. Sebenarnya kaidah fikih itu menjelaskan begini. Namun kaidah fikih ini nanti buat senjata saya untuk ngomong kepada calonnya, calon mertua saya. Rahasia Bu. Jadi ketika ditanya, mengapa kamu memilih putri saya, mengapa kamu tidak memilih putri orang lain saja, saya akan jawab, al-yaqinu la yuzalu bisal. Ketika saya yakin dengan putri Anda, maka saya tidak akan ragu untuk memilih putri Anda. Yang mana itu? Yang mana Mil? Itu terkait memilih pasangan ya Bu. Sebenarnya terkait keluarga Sakinah ini, membuat sebuah keluarga Sakinah, sebenarnya saya itu tidak perlu menjelaskan kepada orang yang lebih tahu. Karena insya Allah bapak ibu yang ada di sini itu kira-kira semuanya itu insya Allah keluarganya itu keluarga yang Sakinah. Maka dari itu, karena waktu sudah menunjukkan menit-menit terakhir, untuk kajian ini saya cukupkan. Namun santai Pak Bu, saya akan melanjutkan kembali. Mengapa demikian? Seperti yang Mas Baihaqi kemarin itu katakan bahwasanya Mas Baihaqi setelah 25 hari Mas Baihaqi pamit. Nah, saya Pak Bu, seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Jabron, alhamdulillah saya itu sudah menyelesaikan S1 saya, dan karena itu saya sudah mendapatkan gelar SH. SH-nya itu hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam. Karena itu apa? Karena itu, dan saya mendapatkan SH ini pasti bukan karena kemampuan saya sendiri, pasti karena doa dan dukungan orang tua dan kebaikan bapak ibu yang ada di sini. Mengapa demikian? Karena saya merasa di sini itu saya diperlakukan dengan sangat baik. Khususnya yang pertama dari takmir Masjid Baitur Rahman di Balayan. Takmir di sini itu semuanya orang baik Bu.
Mengapa demikian? Karena kami di sini khususnya Markot itu tidak pernah yang namanya itu kelaparan. Saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya kelaparan karena semua kebutuhannya terpenuhi. Bahkan ketika Magicom rusak, saya hubungi bendahara tapi langsung dibelikan. Kemudian lagi, ketika kemarin itu saya itu pulang, ketika saya kan pulang tiap hari, tiap pulang itu memakai motor kan Pak. Saya pulang memakai motor dan ternyata motor saya itu turun mesin di Kebumen. Nah karena itu padahal saya itu izinnya itu cuma 2 hari Pak. Saya izin 2 hari. Nah karena motor saya turun mesin, jadinya ya agak molor. Saya chat ke Pak Budi, Assalamualaikum Pak, mohon maaf saya tidak bisa kembali ke Jogja dalam waktu cepat karena motor saya rusak. Dan setelah berapa hari ternyata bendahara akhirnya itu telepon aku. Assalamualaikum Mas, gimana kabarnya? Baik, insya Allah baik, keluarga baik. BTW, motornya rusak dan nanti takmir membantu. Nah, itu kan sebuah kebaikan yang mungkin tidak diterima oleh makhluk-makhluk lain di masjid yang lain. Karena saya itu punya grup marbot se-Jogja yang apa? Kadang kami itu bertukar. Ini takmir kami baik, ini takmir ya intinya begitulah. Itu terkait takmir. Kemudian saya juga sangat berterima kasih kepada jamaah Masjid Baitur Rahman Wilayah karena kebaikannya seperti tadi. Saya itu tidak pernah kelaparan di sini. Mengapa demikian? Karena yang pertama ada jamaah, saya nggak sebutkan namanya. Ada jamaah yang hampir tiap hari itu menawarkan makanan. Kadang telepon, Assalamualaikum Mas Wildan, Ismail berumahmu berdoain. Nah, ada yang begitu. Kemudian yang kedua, ada jamaah yang memberikan saya makan itu tiap Jumat pagi sekali. Nah, jadi ketika kita habis membersihkan masjid, Bapak itu datang, Assalamualaikum Mas, ini makanan saya taruh meja di siapa? Matur. Kemudian ada lagi, ada jamaah yang memberikannya itu kadang berupa uang. Yang uang tersebut kami kadang belikan kepada siapa? Kepada jamaah yang mempunyai warung. Yang warungnya itu semuanya serba 10.000 Pak. Jadi privilege market mungkin begini. Jadi ya Pak, kami beli makanan, kami beli gorengan, kami beli minuman, ambil jeroan, itu semuanya bayar 10.000. Ya mungkin jamaah yang ada di sini nggak seperti itu, tapi kami begitu. Kemudian ada lagi jamaah yang nasibnya itu tiap minggu ada. Kemudian ada lagi ketika kami habis bersih-bersih sore, ada jamaah yang memberikannya itu mie 1 kardus. Itu kalau semisal itu termasuk keberkahan untuk anak kos Pak. Dan yang terakhir ini begini. Saat itu saya itu sedang mau beli ayam geprek di samping Licar. Saya sebenarnya ketika berangkat itu gak ada orang Pak. Ketika pulang saya bawa ayam geprek, ada ibu-ibu yang sedang beli mie ayam. Sebenarnya saya nggak mau noleh, tapi dipanggil, Mas Wildan, ya Bu, mau mie ayam? Boleh. Jadi karena hal itu ya saya turun. Saya ditawari mie ayam ya Bapak, asalkan halal maka cara gampangnya itu saya itu punya teman sama-sama marbot. Pokoknya ketika dia itu memberikan saya itu masukan atau dan ketika kamu diberikan makanan, gak usah malu-malu, selagi itu halal maka gas aja. Itu. Maka dari itu saya sangat berterima kasih dan saya menjadi marbot Masjid Baitur Rahman ini itu sangat bahagia Pak. Yang mungkin dulunya itu ya nggak terlalu begitu, karena dengan saya menjadi marbot di sini itu saya
tidak mengikuti semua organisasi yang ada di kampus. Hampir tidak ada yang saya ikuti. Karena dulu itu syarat warga itu tidak boleh mengikuti organisasi kampus. Ternyata itu juga ada hikmahnya. Sampai-sampai hikmahnya itu saya tulis di sebuah moto skripsi saya yang berbunyi Mantaro kasai alillah awalullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti sesuatu yang ditinggalkan dengan yang lebih baik. Maka dari itu saya tidak pernah menyesal menjadi marbot, khususnya itu menjadi marbot di Masjid Baitur Rahman di wilayah tercinta kita ini. Saya lanjutkan karena saya itu sudah SH Paku, dan sesuai kontrak dulu itu hanya mahasiswa S1 lah yang menjadi marbot di Masjid Baitur Rahman ini. Maka dari itu saya sebenarnya sudah meminta izin kepada takmir. Takmir itu memperbolehkan. Namun insya Allah saya itu akan melanjutkan S2 Pak Bu. Dan karena itu saya meminta izin kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Kira-kira ketika saya menjadi marbot di Masjid Baitur Rahman ini masih diizinkan atau tidak? Berarti perbaruan kontrak. Nilai transfer mahal ini. S2 lain tapi kontraknya larang. Karena hal itu mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang setelah mungkin ada Bapak Ibu yang menganggap saya itu anak sendiri. Sampai saya kan memanggil orang tua di rumah itu mama sama papa. Nah di sini ada jamaah yang saya itu disuruh memanggil bunda. Jadi saya kadang masih kaku, bunda gitu. Tapi gak apa-apa, ini untuk latihan saya memanggil bunda. Bunda ya bapak tua. Alam tua. Maka dari itu mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum